Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Anda Fitriati MM. Materi yang akan kita presentasikan pada kesempatan kali ini ialah tentang understanding marketing process and consumer behavior, developing and pricing distributing. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri, Rida Fajrina dengan NIM 20 10 11 60 43. Lalu ada Omar Abdullah Fauzi dengan NIM 20 10 11 60 48 dan Sarah Fadilah dengan NIM 20 10 11 60 49. Di sini kami akan membahas materi tentang yang pertama ada understanding market process and consumer behavior, lalu yang kedua ada developing and pricing products, yang ketiga distributing products, yang keempat promoting products, lalu yang kelima the distribution mix, yang keenam wholesaling, retailing dan physical distribution. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Sarah Fadilah. Oke, di bagian pendahuluan itu, aktivitas pemasaran merupakan hal penting dalam perekonomian, mulai dari penyediaan sarana produksi, pemasaran, dan pengolahan, serta juga pendistribusiannya. Tujuan dari pemasaran yaitu sebagai menjembatani apa yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Hampir semua aktivitas pemasaran membantu produsen dalam memahami keinginan konsumen. Berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok kami terkait understanding marketing process and consumer behavior, developing and pricing distributing. Next. Yang pertama, understanding process market and consumer behavior. Konsep pemasaran itu pemasaran atau bisa disebut juga marketing, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, promosi, penetapan harga, produk, dan distribusi atas barang, gagasan, jasa, dan relasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, juga masyarakat umum untuk dapat menciptakan pertukaran yang memuaskan pembeli, ataupun mampu memenuhi sasaran organisasi ataupun perseorangan sebagai upaya untuk memenuhi permintaan pasar. Next. Setiap perusahaan itu harus menyadari betapa pentingnya pemasaran, karena pemasaran yang baik sangat berperan dalam membantu meningkatkan keberhasilan pada suatu perusahaan dan merupakan hal yang sangat penting atau vital untuk kesuksesan bisnis, karena pemasaran sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-harinya. Hal-hal yang tersebut itu biasa disebut dengan 4P. Yang pertama itu pemenuhan produk atau produk, yang kedua penetapan harga atau price, yang ketiga pengiriman barang atau place, dan yang keempat itu promosi produk atau promotion. Next. Lalu selanjutnya yang pertama ada nilai dan kepuasan atau manfaat. Nilai yang dimaksud yaitu perkiraan pelanggan terhadap seluruh kemampuan produk tersebut untuk dapat memuaskan kebutuhannya. Kepuasan emosional dikarenakan mengalami, memiliki ataupun mendapatkannya, dan manfaat yang menyangkut fungsi atau nilai produk dihubungkan dengan konsumen. Nah, rumusnya itu nilai sama dengan manfaat atau kepuasan dibagi biaya atau harga. Yang kedua, nilai dan kegunaan. Kegunaan yang dimaksud di sini maksudnya yaitu bahwa suatu produk haruslah memiliki kegunaan, kemampuan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan. Yang kedua, ada nilai dan kegunaan. Kegunaan yang dimaksud di sini yaitu suatu produk haruslah memiliki kegunaan, kemampuan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan, dan memuaskan keinginan para konsumen yang membeli, memakai, ataupun menggunakannya. Sementara untuk mengetahui nilai bagi pelanggan, perusahaan harus tahu beberapa jenis manfaat atau kegunaan yang diperoleh konsumen dari barang atau jasa yang dikonsumsinya. 4 kegunaan yaitu yang pertama kegunaan waktu, yaitu saat produk tersedia ketika konsumen membutuhkannya. Yang kedua, kegunaan kepemilikan, saat konsumen bisa dengan nyaman membeli ornamen atau hiasan untuk dipajang di rumahnya.
Yang ketiga, kegunaan tempat, yaitu ketika produk disediakan di tempat pembeli atau konsumen bisa melakukan pembelian yang. Dan yang keempat, ada kegunaan bentuk ketika produsen menjual produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi barang jadi. Next. Yang ketiga, ada gagasan, barang, dan jasa. Untuk barang itu terdapat dua jenis barang, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi itu barang yang dibeli oleh pelanggan supaya dapat digunakan secara pribadi. Sementara barang industri yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan atau membuat produk lain. Selain pada barang, pemasaran juga bisa diterapkan pada jasa. Produk yang tak berwujud seperti keahlian atau waktu ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa dibeli disebut dengan jasa. Dan pemasaran juga terkadang memunculkan gagasan. Yang keempat, lingkungan pemasaran merupakan lingkungan perusahaan yang terdiri atas pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang bisa mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk dapat mempertahankan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan atau pembeli sasaran. Terdapat 5 faktor lingkungan dalam program pemasaran, diantaranya yang pertama lingkungan politik dan hukum, yang kedua lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga lingkungan ekonomi, yang keempat lingkungan teknologi, dan yang kelima lingkungan persaingan. Next. Yang kelima, bauran pemasaran merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi permintaan perusahaan akan produk tersebut. Manajemen pemasaran bergantung pada 4 komponen dasar dalam pemasaran atau bauran pemasaran, yaitu yang pertama produk, kedua penetapan harga, yang ketiga distribusi, yang keempat promosi. Lalu nomor 6 ada target pemasaran dan segmentasi pasar. Menseleksi langkah pasar sasaran adalah langkah awal untuk strategi pemasaran. Target pemasaran jelas saja membutuhkan segmentasi pasar yang masuk ke dalam kategori jenis atau segmen pelanggan. 4 hal yang paling penting merupakan variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, variabel perilaku. 7. Riset pemasaran. Riset pasar pada umumnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang telah digantikan. Terdapat 5 tahap dasar pelaksanaan riset pasar, diantaranya mempelajari situasi terakhir, mengumpulkan data, memilih metode riset, menganalisis data, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan laporan. Memahami perilaku konsumen. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yang pertama pengaruh psikologis, yang kedua pengaruh pribadi, yang ketiga pengaruh sosial, dan yang keempat pengaruh budaya. Adapun tahap-tahap dalam proses pembelian konsumen terdapat 3 proses. Yang pertama melakukan pencarian informasi, yang kedua evaluasi alternatif, dan yang ketiga evaluasi pasca pembelian. Next. Selanjutnya, developing and pricing product. Yang pertama itu pengertian produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris yaitu product yang memiliki arti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Produk adalah jasa, barang, atau gagasan yang dipasarkan ataupun diperjualbelikan untuk mengisi kebutuhan dan juga sekaligus keinginan konsumen. Yang pertama itu ada paket nilai atau value package adalah produk yang dipasarkan atau diperjualbelikan sebagai kumpulan-kumpulan atribut yang memiliki nilai tambah, termasuk juga biaya yang layak. Yang kedua, mengklasifikasikan barang dan jasa, itu digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama produk konsumsi, bisa juga disebut sebagai barang atau jasa kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua produk industri, seperti barang dan jasa biaya beban atau expense and capital items. Yang ketiga, bauran produk. Dalam bauran produk terdapat lini produk, yang artinya sekelompok produk serupa yang ditujukan untuk sekelompok pembeli yang serupa yang akan menggunakan produk itu dengan cara yang serupa pula. Next. Yang keempat, pengembangan produk baru. Itu terdapat 4 tahapan-tahapan dalam mengembangkan produk, diantaranya yang pertama itu proses pengembangan produk baru. Dalam proses pengembangannya terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tingkat moralitas produk, dan yang kedua mempercepat masuknya produk ke pasar. Terus yang kedua ada tahapan proses pengembangan, itu terdapat 7 proses. Yang pertama itu gagasan, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototipe, pengujian produk, dan uji pemasaran, dan yang terakhir komersialisasi. Terus yang ketiga ada variasi dalam proses jasa. Gagasan jasa, pencarian gagasan jasa yang juga mencakup tugas disebut paket jasa atau service package. Yang kedua, rancangan proses jasa, yaitu 3 hal yang dibutuhkan dalam pengembangan produk. Itu ada seleksi proses, persyaratan pekerja, persyaratan fasilitas.
Terus yang keempat ada daur hidup produk, itu prosesnya, yaitu perkenalan, pertumbuhan, dewasa, penurunan. Dan yang kelima ada identifikasi produk. Identifikasi produk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama pemberian merek pada produk, pengemasan produk, dan pelabelan produk. Next. Penetapan harga. Harga memiliki 2 peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Yang pertama, strategi penetapan harga. Ada 4 strategi untuk menentukan harga kualitas produk. Yang pertama, strategi penetapan harga premium. Kedua, strategi penetapan harga ekonomi dengan menghasilkan produk yang cukup baik, tapi membutuhkan harga yang lebih kecil atau rendah. Yang ketiga, strategi nilai bagus yang menjelaskan bagaimana cara menangani harga premium dengan kualitas yang bagus atau tinggi, tetapi dalam biaya itu rendah. Yang terakhir atau keempat, strategi berkualitas tinggi, di mana perusahaan yang akan menetapkan harga tinggi untuk kualitas produk mereka. Terdapat juga faktor internal dan eksternal dalam penetapan harga diantaranya. Next. Yang pertama, faktor internal itu ada tujuan pemasaran, strategi bauran produk atau product mix. Yang ketiga, pertimbangan atau alasan organisasi. Terus ada faktor eksternal, yang pertama pasar dan permintaan, yang kedua biaya, harga, dan penawaran pesaing. Faktor-faktor eksternal lainnya contohnya seperti resesi, inflasi, ekonomi, dan suku bunga. Next. 2. Tujuan penetapan harga itu ada 3. Pertama, memaksimalkan laba, kedua, pangsa pasar, dan yang ketiga untuk tujuan e-bisnis. 3. Ada taktik penetapan harga. Perusahaan bisa menetapkan berbagai macam taktik dalam melakukan penetapan harga, diantaranya pertama, penetapan harga lini atau price lining, yang kedua, penetapan harga psikologis, yang ketiga, pendiskonan, dan yang terakhir, harga promosi atau harga insentif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Omar Abdullah Fauzi. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah materi distributing product. Nah, distribusi itu menggambarkan jalur barang yang berawal dari produsen, lalu berakhir di tangan konsumen atau pelanggan. Distribusi biasanya melibatkan berbagai perantara di dalamnya sebelum produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Yang pertama itu poin A, memilih tingkatan cakupan. Memilih tingkatan cakupan artinya yaitu memilih tingkatan atas distribusi produk di antara toko yang menjual produk tersebut secara eceran atau pengecer. Cakupan pasar dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, distribusi intensif, digunakan oleh suatu perusahaan supaya bisa mendistribusikan produk mereka ke hampir semua toko yang mungkin. Yang kedua, B. Distribusi selektif. Digunakan oleh suatu perusahaan supaya bisa mendistribusikan produk mereka ke toko-toko yang terpilih saja. Yang ketiga, distribusi eksekutif. Hanya satu atau beberapa toko saja yang digunakan. Menjual barang-barang mewah yang didistribusikan ke beberapa toko yang melayani konsumen atau pelanggan kelas atas. Selanjutnya, poin B, memilih alat transportasi yang akan digunakan untuk mendistribusikan produk. Setiap kegiatan pendistribusian itu memerlukan yang namanya transportasi. Terkadang biaya transportasi bisa melebihi biaya produksi produk itu sendiri, sehingga keuntungan yang didapat akan semakin sedikit. Oleh karenanya, perusahaan harus bisa menentukan transportasi yang tepat dan memperkirakan waktu, biaya, dan kemampuannya. Selanjutnya, poin C, mempercepat proses distribusi. Cepat lambatnya proses distribusi sangat penting dalam penjualan, karena jika produk tersebut lama sampainya ke tangan konsumen atau pembeli, dapat menyebabkan pesaing menyediakan produk tersebut dengan lebih cepat, sehingga konsumen atau pelanggan akan beralih ke perusahaan lain. Yang selanjutnya, poin D, saluran integrasi vertikal. Artinya perusahaan mengelola 2 atau lebih tingkatan distribusi. Untuk mengintegrasikan operasional secara vertikal, produsen mendirikan beberapa toko pengecer. Poin selanjutnya, poin E, saluran distribusi. Terdiri dari kumpulan orang dan juga perusahaan yang terlibat di dalam pemindahan hak atas produk, di mana produk tersebut berpindah dari tangan produsen ke tangan konsumen
pembeli atau pemakai bisnis. Poin F, jenis-jenis pengecer dan toko pengecer, yaitu yang pertama ada pengecer lini produk, dan yang kedua yaitu pengecer tanpa toko. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rida. Yang selanjutnya itu ada promoting product. Promosi adalah salah satu teknik pemasaran yang berperan untuk meningkatkan hasil atau keuntungan penjualan dengan cara mengenalkan produknya kepada konsumen. Promosi bisa juga dikatakan sebagai media untuk mengajak atau sebagai arus informasi yang dibuat untuk mengarahkan konsumen kepada tindakan pembelian. Tujuan promosi itu ada 3. Yang pertama itu memberitahu. Maksud memberitahu di sini ialah di mana perusahaan mengenalkan atau memberitahu produk yang ditawarkannya kepada konsumen. Lalu yang kedua ada membujuk. Membujuk di sini maksudnya promosi itu bertujuan untuk meyakinkan konsumen terhadap produknya, lalu membujuk konsumen ke arah proses pembelian. Lalu yang ketiga mengingatkan di sini di mana promosi bertujuan untuk mengingatkan konsumen terhadap produk yang telah ada dan mempertahankan citra produk tersebut. Next. Lalu ada bentuk-bentuk promosi. Yang pertama itu ada periklanan. Periklanan merupakan komunikasi atau pesan-pesan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan melalui sponsor atau lembaga lain di luar perusahaan dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Iklan ini dapat dikatakan sebagai non-personal selling karena penjualannya itu tidak dilakukan secara langsung oleh seorang penjual. Lalu yang kedua ada personal selling. Personal selling ini atau penjualan perorangan adalah komunikasi secara individu yang dimana tenaga penjual dapat secara langsung mengetahui keinginan dan perilaku konsumen serta dapat secara langsung melihat reaksi konsumen terhadap produk yang ditawarkannya. Lalu yang ketiga ada publisitas atau public relation. Public relation ini merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Dibandingkan dengan iklan, public relation ini mempunyai kredibilitas yang lebih baik karena pembenaran baik langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan itu sendiri. Lalu yang keempat ada sales promotion. Promosi penjualan atau sales promotion ini adalah kegiatan yang juga mendorong efektivitas pembeli dan penjual dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan atau patung, pameran, dan sebagainya. Selanjutnya ada distribution mix atau bauran distribusi. Bauran distribusi adalah salah satu unsur dari pemasaran yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi distribusi yang pada akhirnya akan memberikan keunggulan dan perbedaan dari para pesaing yang sama-sama memenuhi kebutuhan konsumen. Bauran distribusi yaitu di mana produk maupun jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan tersedia untuk digunakan maupun dikonsumsi oleh pengguna bisnis maupun pelanggan biasa dengan arus pendistribusian yang efektif dan efisiensi. Sehingga perusahaan memiliki hal yang membedakan dari produk pesaing yang bergerak dalam jenis usaha yang sama. Bauran distribusi terdiri dari 4 komponen utama yang meliputi order processing, inventory, warehousing, dan transportation. Lalu ada wholesaling atau grosir. Wholesaling atau wholesale atau sering juga disebut grosir adalah menjual barang atau produk dalam jumlah yang banyak. Orang yang membeli barang pada wholesaler ini biasanya adalah pedagang warung kecil yang dimana akan menjualnya kembali secara eceran atau satuan kepada konsumen. Namun tidak jarang juga
orang yang tidak memiliki warung membeli produk di tempat grosiran tersebut. Hal itu bisa saja terjadi karena salah satu keuntungan membeli secara wholesale ini adalah harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan membeli secara eceran. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Om. Oke, selanjutnya itu adalah materi tentang retail. Pengertiannya yaitu retail merupakan suatu penjualan dengan skala kecil komoditas kepada konsumen. Retail ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya memotong menjadi kecil-kecil. Retail ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kebutuhan konsumen terkait waktu, jumlah, harga, tempat yang bisa dijangkau oleh konsumen. Sehingga retail dapat disimpulkan adalah jalur distribusi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Nah, di sini yaitu adalah skema dari jalur distribusi barang dagangan. Yang pertama itu berasal dari perusahaan atau manufaktur menghasilkan produk lalu dijual ke pedagang besar. Nah, selanjutnya dari pedagang besar akan didistribusikan ke retail. Nah, dari retail akan dijual lagi ke akhirnya ke konsumen akhir. Nah, yang pertama ini jenis dari retailing itu yaitu A. Pengecer toko atau store retailing. Ini terdiri dari specialty store atau serba atau department store, toko kebutuhan sehari-hari atau convenience store, pasar swalayan, supermarket, toko diskon atau discount store, pengecer potongan harga, toko super, dan ruang pamer katalog. Poin B, penjualan eceran bukan toko atau non-store retailing, terdiri dari penjualan langsung, pemasaran langsung, mesin penjual otomatis, dan jasa pembelian. Poin C, organisasi pengecer atau retailer organization, terdiri dari jaringan sukarela, koperasi pengecer, koperasi konsumen, organisasi waralaba, konglomerat perdagangan, dan jaringan toko koperasi. Selanjutnya yaitu adalah fungsi-fungsi dari retailing, yaitu yang pertama adalah A, yaitu memecah. Memecah ini berarti dari sesuatu yang besar atau banyak menjadi bagian-bagian yang kecil dan akhirnya akan diperoleh oleh konsumen akhir. Yang B ini, poin B, menyediakan barang dan jasa. Yang ketiga ini, poin C, perusahaan penyimpan persediaan. Yang D, sebagai penghasil jasa. Baik, selanjutnya yaitu adalah materi tentang physical distribution. Distribusi fisik yang biasa kita kenal sebagai logistik mengacu pada segala kegiatan untuk membedakan produk dari produsen dan konsumen atau pengguna akhir. Menurut Kohler dan Armstrong tahun 2008, distribusi fisik merupakan tugas perlibatan rencana, implementasi, dan pengendalian aliran fisik, barang akhir, dan informasi yang berhubungan dari titik ke titik konsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dari pelanggan dalam situasi dan keinginan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam terminologi yang sederhana adalah sebuah distribusi seperti pipa atau jalur ke pasar. Fungsi dari distribusi fisik yaitu sebuah perusahaan dipandang sebagai suatu sistem keseluruhan, sama halnya dengan saluran untuk mencapai konsumen akhir oleh perusahaan. Keberhasilan perusahaan itu seringkali dilihat pada hasil kerja distribusi fisik, karena merupakan jaringan organisasi yang melaksanakan semua fungsi yang menghubungkan produsen kepada para pengguna akhirnya. Distribusi fisik ini terdiri dari institusi dan agensi yang saling bergantungan dan terkait, sebagai sistem jaringan yang bekerja sama untuk upaya produksi dan distribusi sebuah produk untuk para pengguna akhir. Yang ketiga, tujuan dari distribusi fisik ini. Menurut Sastradi Purda tahun 2003, distribusi fisik merupakan kegiatan manajemen marketing yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu A. Pemberian pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik dan senyaman mungkin. B. Dapat menghemat biaya keseluruhan untuk pemberian pelayanan sampai titik minimum yang memungkinkan. C. Dapat merealisasikan rencana laba dengan melaksanakan pelayanan maksimal kepada pelanggan dan meminimalisir biaya. Sebagai contoh, untuk mengurangi persen pesanan barang yang rusak, cacat, atau tidak memenuhi syarat
pemasaran. Poin yang keempat yaitu hubungan distribusi fisik dengan penjualan. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu hal yang penting selain kegiatan lainnya dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut karena dalam kegiatan pemasaran ini dapat diketahui apakah suatu perusahaan berhasil atau tidak dalam menjalani produk yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan menggunakan distribusi secara fisik dengan tujuan agar distribusi produk kepada konsumen dengan baik, dengan pemenuhan kebutuhan konsumen pada waktu dan tempat di mana produk dibutuhkan. Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi sehingga dapat menghasilkan penjualan. Di sisi lain, untuk perusahaan dengan pemasok terbatas, jumlah mengakibatkan banyak daerah yang secara geografis jauh tetapi memiliki konsumen potensial, sehingga konsumen tersebut tidak dapat dijangkau oleh perusahaan khawatirnya. Baik, dari pemaparan materi kami, kesimpulannya yaitu proses dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan setiap individu inilah yang menjadi konsep pemasaran. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, hal tersebut biasa disebut dengan 4P, yaitu pemenuhan produk, yang kedua penetapan harga atau price, yang ketiga pengiriman barang atau place, dan yang terakhir promosi produk atau promotion. Baik, cukup sekian atas pemaparan materi kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.